Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat bertemu muka, bersilaturahmi dalam acara aktivitas pada malam Sabtu. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu manusia termulia, itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membacakan makalah yang ke-20 yang ke-14. Diriwayatkan ada seorang laki-laki dari Bani Israil, bahwa seorang laki-laki dari Bani Israil itu dia keluar untuk menuntut ilmu. Setelah datang dia kepada Nabi Bani Israil, faba'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam. Maka seorang Nabi Bani Israil didatangi oleh seorang laki-laki yang akan mencari ilmu atau menuntut ilmu. Faqala alaihi salam lahu ayyidhalika ar-rajul. Seorang Nabi berkata kepada seorang yang akan menuntut ilmu, Nabi Bani Israil, ya fata ini a'idhuka bi thalathati shay'in. Wahai pemuda, saya akan memberikan tutur atau nasihat di salah satu soal dengan tiga perkara. Biha ilmu awalin wal akhirin. Yang tiga perkara tersebut adalah ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang baru tahu. Ayat tiga tadi, maka itu akan memberikan kecukupan bagimu untuk engkau menuntut ilmu. Yang pertama kata Nabi Bani Israil, wahai rajul, khaf Allah Rasul alani. Kalau engkau benar ingin menuntut ilmu, maka takutlah kamu kepada Tuhan. Takutlah kamu kepada Allah bisiri di waktu kita sendiri, wal alani ataupun di waktu kita bareng-bareng bersama, kumpul bersama dengan orang di waktu keramaian. Jadi takut kita kepada Allah ini menjadikan salah satu bagi orang yang menuntut ilmu akan semakin memahami ilmu Allah. Kadang ada orang yang belajar atau menuntut ilmu tapi tidak takut kepada Allah, sehingga kehati-hatian inilah yang akan menyebabkan seorang penuntut ilmu ini akan semakin memahami ilmu Allah. Ayyuhal safa al-nas wa bi'an dukhuli indahum. Itu dikala kita sepi, sunyi dari manusia, dalam keadaan sendiri kita takut kepada Allah, ataupun kita bersama dengan jamaah atau orang-orang lain juga kita takut kepada Allah. Yang kedua, wa amsik lisana. Wahai seorang laki-laki yang menuntut ilmu,
Wa amsik lisan, jagalah lisanmu, jagalah mulutmu. Anil khalqi, yaitu dari makhluk, la tadkuruhu ila khair, janganlah kamu bercerita kepada makhluk, kepada manusia, kecuali kita bercerita tentang kebaikan. Jangan kita bercerita tentang kejelekan orang, ceritakanlah yaitu kebaikan-kebaikan kepada orang. Amsik lisan, jagalah lisan. Maka jika kita sebagai seorang yang menuntut ilmu atau yang mencari ilmu, ini sudah bisa menjaga lisan dari sesuatu yang tidak baik, tidak diceritakan kepada orang lain, bahkan kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka disitulah kita sudah bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga, kata Nabi Allah, Nabi Bani Israil, wa'ndur hujjatan lan ta'kulu hatta yakuna minal halal. Wahai seorang pemuda, lihatlah roti, lihatlah makanan yang akan kamu makan. Alladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Sehingga perkara yang akan kamu makan dilihat itu perkara yang halal ataupun bukan. Kalau memang perkara itu halal, maka makanlah. Wa inna in ta'kulu wa illa fala ta'kulu. Kalau memang itu halal, makanlah makanan itu. Dan kalau itu tidak halal, maka janganlah kamu makan. Ini satu pembelajaran bagi kita bahwa kalau memang kita ingin mencapai ridha Allah, maka satu, takutlah kita kepada Allah di mana saja kita berada, baik dalam kesendirian ataupun di khalayak ramai, kita takut kepada Allah. Yang kedua, jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik kepada manusia. Yang ketiga, makanlah makanan yang sudah dilihat kalau makan tersebut halal, maka makanlah. Tapi kalau itu haram, tinggalkanlah, jangan sampai kita memakan. Juga diriwayatkan masih di dalam masalah thalabul ilmi. Jadi pembelajaran bagi kita yang ingin mengharapkan ridha Allah, karena insya Allah semuanya kalau mendapatkan ridha Allah maka akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Baik yang belajar, berumah tangga ataupun yang lainnya, kalau semuanya sudah mendapatkan ridha Allah, maka kebahagiaan yang akan kita dapat. Pernikahan juga kalau tidak diikat dengan tali yang suci dengan akdul nikah, maka tidak akan mendapatkan ridha Allah. Disinilah perlunya kita mengaji agar kita tahu mana batasan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya di sini ada satu riwayat dari Bani Israil juga. Seorang laki-laki yang ilmunya, dia mengumpulkan ilmunya sampai 80 yang dia kumpulkan. Kitab-kitabnya, ilmu-ilmunya dia kumpulkan sampai 80 tertib. Tapi di sini seorang Bani Israil tersebut tidak mendapatkan ilmu yang dia hasilkan. Artinya tidak ada kemanfaatan dan yang tahu ilmi. Dia tidak bisa memberikan kemanfaatan dengan ilmunya. Fa'allahu ta'ala. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah, kepada nabinya Bani Israil. Kulli hadzal jamil lau jarita kasiran, andai kata kamu mengumpulkan banyak sekali dengan ilmu, tapi lain yang fauka, tidak ditemukan kemanfaatannya. Kita sudah cari ilmu sampai ke Yaman, sampai ke Kairo, sampai ke jauh sana ke Amerika, tapi tidak kita temukan kemanfaatannya.
Nah di sini Allah mengutus nabinya Allah agar memberitahu orang yang mengumpulkan ilmu segitu banyaknya tapi tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi untuk orang lain. Kemudian minat ilmu yang manfaat indah an dari salah satu Asia. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmu kecuali dengan tiga perkara tersebut. Ilmu bisa dimanfaatkan atau bisa diambil manfaat oleh orang lain. Salah satunya di sini, la tuhibbud dunya. Janganlah engkau mencintai dunia ataupun mencintai harta, mencintai perhiasan dunia. Artinya pun boleh kita punya rumah bagus, boleh kita punya mobil mewah, boleh kita punya perusahaan, tapi jangan sampai hati kita terikat, terfokus terhadap apa yang kita miliki. Bukannya dunia, cinta dunia itu kita tidak boleh punya mobil mewah. Kubu dunia itu bukannya kita tidak boleh punya rumah bagus, tapi kubu dunia itu hati kita itu kabeh bergantung terhadap dunia. Artinya rumah kelingannya rumah hebat, mobil mewah kelingannya mobil mewah depan di sini di tangan orang-orang yang bukan lecet dan segalanya itu kan akan begitunya. Bukan terhadap harta itu saja. Apabila waktu sholat sudah berkumandang ada, kemudian kita lebih baik saya tidur. Padahal ada sudah berkumandang. Nah itulah yang namanya kuncinya kita memilih tidur daripada kita mendatangi sholat atau menunaikan sholat. Jadi luas gambaran kubur dunia itu. Tidak hanya sekedar masalah materi, akan tetapi kalau kita memilih sesuatu yang selain Allah, perintah Allah sudah jelas ada berkumandang, kita milih tidur, itu kan berarti tidur. Karena hati kita masih memilih itu tidur dibanding dengan kita melaksanakan ibadah. Jadi luas sekali kalau kita berbicara tentang kubur dunia. Saya teringat ada seorang anak ikut Jumat ke masjid. Sesampainya di masjid, yang Jumat itu akeh ana semua bergerak-gerak, ana semua ya. Karena apa? Yang ngobrol sendiri karena tidak tahu apa karena memang entah gimana. Padahal kan kalau imam sedang khutbah tidak boleh kita berbicara, bahkan itu sudah tidak ada ganjarannya nanti ketika kita Jumat. Seorang anak itu bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa orang-orang di situ pada ngobrol sendiri-sendiri? Padahal kan dalam Islam, bahkan dalam hukum Islam itu sudah tidak sah Jumatnya bagi orang tersebut. Udah sekarang kita Jumat saja, udah jangan ngurusin orang lain. Akhirnya selesai sholat Jumat, ayahnya bilang, udah sekarang begini, sebelum pulang kamu bawa itu mangkok, isi air. Mangkok diisi air, kamu lihat, jangan sampai air tersebut tumpah ke bumi. Ya, jangan sampai air itu tumpah ke bumi. Akhirnya dia diambil pola air, dia pandemin itu mangkok, tidak ada yang jatuh, supaya air tersebut tidak ada yang jatuh. Dia dilihatin terus itu mangkoknya yang ada airnya sampai selesai. Kata ayahnya, wahai anakku, gimana tadi kamu ada yang jatuh nggak airnya? Nggak ada, alhamdulillah, sama sekali nggak ada yang jatuh. Nah tadi lihat enggak kejadian yang ada di sekeliling kamu? Tidak, Pak. Saya tidak lihat apapun, saya fokus terhadap air ini.
supaya air ini tidak tumpah. Ini menjadi satu gambaran. Kalau hidup kita tidak meneliti orang lain, kita fokus terhadap diri kita, baik dalam beribadah ataupun apa, ini fokus orang lain mau bilang apa sih kita. Tapi kita fokus terhadap apa yang kita mau, maka insya Allah semuanya terlaksana. Tapi kalau kita terbawa arus oleh orang lain, kita tidak fokus terhadap apa yang kita yakini, maka jangan-jangan kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Jadi paham nggak Bu maksudnya? Jadi kalau memang kita fokus pada apa yang kita inginkan, maka jangan hiraukan orang lain. Jangan kita usir terhadap orang lain. Itu di situ. Akhirnya apa yang di sini? Kembali bahwa la tuhibbud dunya. Kalau memang ilmu kamu ingin bermanfaat wahai seorang pemuda, maka janganlah hatimu bergantung terhadap dunia. Apa-apa ingatnya dunia. Ini satu. Yang kedua, kata Nabi Bani Israil wala tusahib asy-syaitan. Janganlah kamu berteman dengan setan. Maksud di sini bi antutia amri bi mukhalafati amrillah wa rasulih. Jangan kita berteman dengan setan, artinya mengikuti akan apa yang setan perintahkan. Dengan kita selalu mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kita lakukan adalah kemaksiatan. Ini kalau memang engkau ingin ilmunya bermanfaat, janganlah kamu mengikuti perintah setan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Bani Israil, wala tu'ti ahadan walaysa bi khilfatil mu'minin. Jangan engkau pernah menyakiti seseorang dari hamba Allah. Jangan pernah kita yang sedang menuntut ilmu, yang sudah punya ilmu, wala tu'ti ahadan, jangan pernah menyakiti seseorang pribadi dari hamba-hamba Allah. Karena apa? Falaysa bi khilfatil mu'minin, maka bagi orang-orang mukmin tidak ada yaitu khilfat, ya, yaitu pegawaian. Falaysa mongko orang anak melarang aku, ya, bihir fatil mukminin kelawan yaitu wong mukmin. Jadi bahwa anane wong sing orang larang manusia dari ibadah Allah, maka keberadaan orang tersebut ini tidak menyakiti kepada orang-orang mukmin. Artinya bahwa janganlah kita menyakiti yaitu hamba-hamba Allah, baik itu ustaz, kiai atau teman seperjuangan di dalam kita menuntut ilmu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang ilmu, yakin sangat luas yang kita bahas. Ilmu yang kita kaji di pesantren, walaupun sudah puluhan tahun, 20 tahun, tidak akan habis-habisnya. Karena orang semakin pintar akan semakin bodoh, akan semakin ingin tahu sesuatu yang kita belum tahu. Tapi kalau hanya orang menuntut ilmu hanya setahun 2 tahun, akhirnya merasa dia paling benar, songkak aja, tidak merasa semakin bodoh, dia akan merasa semakin pintar karena keterbatasan ilmu. Tapi bagi orang-orang yang menuntut ilmu sudah jelas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu masih kurang. Itu masih banyak yang harus kita gali. Jadi bagi adik-adik yang masih sempat untuk taklim, belajar, ayo yang semangat walaupun tidak di pesantren, hanya sekedar ngaji di kampung. Tapi kalau memang kita tekun, insya Allah nilainya sama dengan yang di pesantren. Cuman yang membedakan nanti keberkahan, nilai berkah dan bertemu dengan mereka-mereka orang alim yang berada di pesantren. Kalau di kampung kita ketemunya hanya orang-orang kampung saja. Tapi kalau di pesantren kita ketemu dengan anaknya yang ada di Jombang,
kita ketemu dengan Kiai yang ada di anaknya Kiai yang ada di Madura, kita ketemu dengan anaknya Kiai yang ada di Banten dan segala macam, itu tambah berteman dengan orang-orang mulia. Tapi kalau di desa hanya orang-orang itu saja, ya, apalagi kalau saling kalau cuma orang-orang itu saja. Tapi kalau di pesantren kita bisa mengenal putranya Kiai yang dari Semarang, putranya Kiai yang dari Kendal, putranya Kiai yang dari mana, sehingga disitulah pertemanan kita adalah pertemanan yang betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo saran-saran doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qul